Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali pada sore hari ini di mana kita kembali bertemu di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan yang senantiasa telah menjaga, memelihara kehidupan kita hingga saat ini. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, oleh karena kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena pertolonganmu yang telah kami nikmati dan kami alami dalam hidup kami. 1 minggu lamanya Tuhan telah menjaga dan memelihara kami. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan telah memberikan kami kekuatan untuk kami bisa melaksanakan segala aktivitas kami. Dan tiba saatnya di sore hari ini kami kembali juga untuk mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Sehingga dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang kami pelajari, menolong kami untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam hidup ini. Pakai hamba-Mu juga yang mengajarkan, dan juga jemaat yang mempelajari firman-Mu di kesempatan sore hari ini. Terima kasih, waktu ini kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mempelajari terusan daripada 2 Petrus. Ini adalah pembahasan terakhir dari kitab 2 Petrus. Dan hari ini kita akan membaca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi ini adalah pembahasan terakhir dari kitab 2 Petrus. Demikian firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian Bapak Ibu dan Saudara di dalam konteks pembahasan kita pada sore hari ini. Sekali lagi di dalam bagian-bagian yang di kitab 2 Petrus, kita telah banyak mempelajari tema-tema yang berkaitan dengan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan di dalam hal ini banyak hal yang terus diingatkan kepada kita untuk selalu berhati-hati, selalu waspada, dan menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan itu
nyata, tetapi itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan di tengah-tengah penantian itu, diingatkan kepada kita bahwa ada banyak penyesat-penyesat yang akan bermunculan, sehingga bisa menggoncang iman setiap orang yang percaya. Itulah sebabnya di dalam pembahasan kita pada sore hari ini, kita mengambil sebuah tema, yaitu pribadi yang tak bercacat dan tak bernoda. Ya, sekali lagi, pribadi yang tidak bercacat dan tak bernoda. Ya, sebagaimana di dalam ayat 14 itu dikatakan, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya. Maka ketika kita sudah mempelajari kitab Petrus yang kedua ini, sekali lagi bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya. Bukan kepada orang lain, tetapi kepada orang percaya. Baik orang percaya pada zaman kitab ini dituliskan, juga orang percaya yang hidup pada saat ini, alias kita yang ada pada saat ini. Ya, tujuannya adalah memberikan alarm atau sebuah peringatan, agar setiap orang percaya waspada dan tidak terseret dalam kesesatan yang dikerjakan oleh para penyesat, perihal ketidakpercayaan mereka akan Tuhan sebagai Sang Pencipta alam semesta dan akan kedatangannya yang kedua kali pada suatu hari. Jadi di sini adalah sebuah peringatan-peringatan yang Rasul Petrus ingatkan kepada kita untuk selalu waspada, ya, untuk selalu mawas diri, ya, karena bermunculan berbagai macam ajaran-ajaran yang menyesatkan, dan tentu yang ajaran-ajaran yang menyesatkan ini dikerjakan oleh para penyesat. Bukan para hamba Tuhan yang berdiri kokoh di dalam pengajaran firman Tuhan yang benar, tetapi para penyesat. Ya. Sehingga di dalam apa yang mereka lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka berusaha untuk menyeret. Ya. Kata menyeret itu menarik sekali maknanya sebenarnya. Ya. Tidak langsung membawa, tetapi berusaha dengan pelan-pelan, ya, menarik seseorang dari keyakinan yang sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan, dari kepercayaannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kemudian pelan-pelan, lambat laun, akhirnya apa? Ia mulai ragu akan kebenaran-kebenaran yang telah diajarkan kepadanya sebelumnya. Ya. Hal ini berkaitan dengan apa yang Petrus ingatkan, di mana para penyesat itu berusaha mencoba mendoktrin setiap orang percaya atau setiap orang agar mereka tidak percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini. Dan bukan hanya sebagai pencipta, tetapi juga yang menyelamatkan kita. Bagaimana ia mengasihi kita, bagaimana ia telah datang ke dalam dunia, mau berkorban bagi kita, mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Karena bagi mereka hal-hal tersebut adalah sesuatu yang tidak mungkin dan tidak masuk akal. Ya, mereka berusaha untuk memberikan argumen-argumen sehingga orang percaya mulai ragu akan hal demikian. Bagaimana mungkin kita diselamatkan hanya dengan cukup percaya tanpa melakukan sesuatu? Tapi ingat, firman Tuhan ingatkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha kita.
Dan yang tidak kalah menarik lagi adalah pernyataan Tuhan Yesus tentang kedatangannya yang kedua kali. Sehingga para penyesat-penyesat ini berusaha menggoncang keyakinan ini. Karena apa? Seiring dengan berlalunya waktu, di mana Tuhan Yesus masih belum datang. Dan di dalam hal inilah mereka berusaha untuk menanamkan pengajaran-pengajaran bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan itu adalah tidak benar. Inilah yang dilakukan oleh para penyesat-penyesat ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Petrus ingatkan untuk kita waspada dan tetap mempercayai apa yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh pengajar-pengajar firman Allah yang benar, oleh para rasul, oleh para nabi. Jadi Petrus mendorong orang percaya untuk selalu memperhatikan firman Tuhan yang telah disampaikan ini. Kita tidak boleh melupakan tentang apa yang telah diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Ketika kita memiliki keyakinan yang kokoh terhadap firman Allah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa bagaimanapun para pengejek, bagaimanapun para penyesat-penyesat itu, dengan upaya mereka, dengan usaha mereka mencoba membelokkan kebenaran-kebenaran itu. Tapi kalau kita memiliki sebuah keyakinan yang pasti, pemahaman yang benar, maka tidak mudah untuk kita bergeser dari keyakinan itu. Maka sekali lagi kami juga sampaikan bahwa kita sebagai orang percaya itu, orang Kristen, sebagai jemaat gereja Elias Malang, kita bersyukur dengan apa? Waktu yang Tuhan berikan untuk belajar firman Tuhan ini. Ya, senantiasa mengingatkan kita, mengajar kepada kita agar kita tetap memiliki pemahaman-pemahaman yang benar terhadap firman Allah. Sehingga apapun arus keyakinan-keyakinan atau pengajaran-pengajaran yang muncul, maka kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Maka kalau kita perhatikan sekali lagi di dalam konteks pasal 3 ini, maka yang senantiasa para penyesat mencoba mengalihkan perhatian itu adalah berbicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di mana janji yang telah Tuhan Yesus sampaikan bahwa Ia akan datang. Namun sebelum itu, maka akan bermunculan mereka-mereka yang berusaha menyesatkan banyak orang. Kita baca di dalam ayat 3 dan ayat keempat. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah, ini saya sampaikan kepada kita, 2 minggu yang lalu juga kita telah mengupas ayat ini. Bahwa para pengejek ini, para penyesat ini, mencoba mendoktrin kita, mencoba memberikan kepada kita sebuah pemikiran bahwa sebenarnya apa yang terjadi saat ini itu sebenarnya sudah sering terjadi, bukan hal yang baru.
Tidak ada hal yang baru di dunia ini. Maka jangan pernah meyakini akan sesuatu itu, oh ini nanti akan tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Kenapa? Ada peristiwa gempa, ada peristiwa kelaparan, ada peperangan dan lain sebagainya yang menghantui dunia saat ini. Tuhan Yesus memang pernah menyatakan itu, bahwa menjelang kedatangannya yang kedua kali, berbagai peristiwa juga akan ada. Gempa bumi, sakit penyakit, ya, kelaparan, dan lain sebagainya. Dan bagi para penyesat, mereka berkata, ini kan sesuatu yang memang sudah dan pernah terjadi. Tidak ada yang baru lagi. Jadi mereka berusaha mengalihkan keyakinan kita. Sehingga apa? Kita bisa terseret di dalam ketidakpercayaan kepada firman Tuhan. Ya. Karena kita yakin Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, baik di Alkitab ini, bahwa itu pasti digenapi. Kita memiliki keyakinan bahwa apa yang sudah Tuhan Yesus sampaikan, maka itu pasti. Bukan sesuatu yang tidak pasti. Tapi mereka berkata, coba Tuhan Yesus menyampaikan tentang kedatangan itu yang segera. Kedatangan Dia yang segera akan tiba. Tapi coba perhatikan sampai ribuan tahun. Hal-hal itu masih belum terwujud. Tentu di dalam pelajaran kita sebelumnya senantiasa diingatkan kepada kita. Walaupun Tuhan masih belum menyatakan dirinya datang untuk kedua kali saat ini, bukan berarti Tuhan lalai atas janjinya. Bukan artinya Tuhan lupa akan janjinya. Tetapi inilah satu kesempatan yang Tuhan coba berikan kepada kita umat manusia. Untuk mau mengoreksi diri, untuk mau memperbaiki diri, untuk mau melihat diri kita, dan untuk mau datang kepada Dia. Intinya agar kita bertobat. Dengan demikian, kita boleh menikmati janji Tuhan tentang keselamatan itu. Ya. Firman Tuhan itu pasti dan bukan sesuatu yang dusta. Baik dengan penciptaan itu adalah sesuatu yang pasti dan memang itu dinyatakan. Demikian juga dengan pemeliharaan Tuhan terhadap ciptaannya. Ya. Kalau Tuhan dikatakan kasih, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau Tuhan itu dikatakan baik, jangan kita berasumsi bahwa kalau dikatakan baik, Tuhan itu kasih, maka peristiwa-peristiwa seperti bencana alam dan lain sebagainya tidak menghampiri kita. Karena inilah konsep yang senantiasa ditanamkan oleh para penyesat itu. Bahwa Allah itu kan baik. Tuhan itu kasih. Ya. Kalau Ia adalah Allah yang baik, Allah yang kasih, bagaimana mungkin Ia mau mendatangkan ya, penderitaan kepada orang-orang yang Ia kasihi? Kalau Ia adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Ia tidak akan mungkin memberikan ya, pencobaan dan mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ini bertentangan dengan sifatnya. Tapi perlu kita ketahui Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa untuk memahami dan untuk menguji seberapa besar keyakinan kita kepada Tuhan, maka Allah mengizinkan setiap pencobaan, penderitaan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Ya. Kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini, sebenarnya itu adalah satu cara atau bagian daripada Tuhan mencoba menguji
Seberapa besarkah keyakinan kita kepada Dia? Seberapa besarkah penyerahan hidup kita kepada Tuhan? Bapak-bapak orang beriman di Alkitab juga senantiasa diuji dengan berbagai pencobaan-pencobaan dalam hidup mereka. Ada yang gagal, tapi bangkit kembali. Tapi ada juga yang bisa melewati itu. Ya. Ayub, Abraham, Daud, dan Tuhan kita Yesus sendiri, ia juga mengalami namanya pencobaan itu. Tapi contoh-contoh itu diberikan kepada kita, bagaimana mereka bisa melewati apa yang menjadi tantangan di dalam kehidupan mereka. Pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Dan juga bahwa pada waktunya, kalau segala sesuatu sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan waktu Tuhan, maka Ia akan datang untuk menjadi hakim, di mana Ia mendatangkan hari penghakiman itu. Dan ini janji yang telah disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dan sekali lagi diingatkan, kalaupun Tuhan masih belum datang sampai hari ini, maka di dalam pelajaran kita ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang disampaikan oleh Petrus mengingatkan kita tentang waktu Tuhan yang tidak sama dengan waktu kita. Jika Ia belum bertindak, berarti Ia masih memberikan kesempatan. Nah, inilah sesuatu hal yang sangat indah sebenarnya. Ya. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita berbuat yang salah, ketika kita melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya, ketika Ia masih belum memberikan penghukuman itu, di dalam kebaikan Tuhan, di dalam kasih-Nya Tuhan itu, Ia penuh dengan kesabaran. Dan di dalam kesabaran itu, Ia masih memberikan waktu dan kesempatan yang baik bagi kita. Ya. Jadi sungguh luar biasa kasih Tuhan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau seandainya Ia langsung menghukum kita, mungkin kita berkata bahwa Tuhan itu tidak memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Lalu kita berkata bahwa Allah itu begitu kejam. Kenapa? Ia tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk membela diri dan lain sebagainya, atau untuk memperbaiki diri. Tapi inilah Tuhan yang kita kenal, yang kita sembah itu. Allah yang baik itu. Allah yang penuh dengan kemurahan itu. Ia memberikan waktu dan kesempatan yang begitu lama. Masalahnya bukan dari Tuhan, tapi bagaimana kita meresponi, bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita menyingkapi waktu yang Tuhan berikan itu. Apakah kita masih terus terjerumus di dalam dosa? Atau kita menggunakan kesempatan itu untuk memperbaiki diri kita? Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini. Selagi masih ada nafas kehidupan sampai hari ini, kalau kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, maka gunakan kesempatan itu. Kalau kita hidup di dalam dosa, maka gunakan kesempatan itu untuk bertobat kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Ya, jangan berlama-lama. Kenapa? Sekali lagi diingatkan, karena hari kedatangannya itu adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Hari Tuhan itu datang seperti pencuri
yang datang sewaktu-waktu tanpa ada tanda-tanda. Ia bisa datang sekarang, besok, lusa, dan kapan saja sesuai dengan maksud dan kehendaknya. Itulah sebabnya sesuai dengan janjinya kepada setiap orang percaya, ya, bahwa kita semua menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana nanti setelah itu, setelah peristiwa kedatangan yang kedua kali, di mana terjadi yang namanya penghakiman, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini akan diperbaharui. Dan di situ baru kita menemukannya namanya kebenaran yang sejati. Ya. Kalau sudah datang kedua kali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, maka tidak ada kesempatan bagi setiap orang untuk apa? Bertobat. Ya. Karena itulah adalah bagian terakhir bagi kita. Apakah kita layak bersama dengan Dia di sorga untuk selamanya, atau sebaliknya kita harus dibuang ke api neraka, dan itu juga terjadi selamanya. Maka selagi masih ada nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu, ya, gunakan kesempatan yang baik itu untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya. Kalaupun banyak orang yang meragukan akan kemesiasan Kristus dan janji kedatangannya yang kedua kali, namun kita sebagai umat yang percaya sungguh tetap menanti kedatangannya itu. Ya. Sungguh tetap memegang teguh janji Tuhan itu. Sungguh tetap dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan bahwa Ia pasti datang kedua kali. Maka di dalam hal menanti akan kedatangannya itu, sebagaimana tema kita Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, bahwa sambil menanti semuanya itu kita harus tetap berusaha. Di sini tetap berusaha berarti ada upaya, ada sebuah tindakan yang ada dalam diri kita. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sadar bahwa kita tidak bisa mengubah hidup kita itu secara sempurna tanpa campur tangan Tuhan. Namun di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita sebenarnya bahwa manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan dengan diperlengkapi dengan pengetahuan, keinginan, kehendak, dan lain sebagainya, maka kita bukan manusia yang diciptakan seperti robot yang tidak bisa melakukan sesuatu dalam hidup ini. Tuhan telah memberikan kita kebebasan. Tuhan telah memberikan kita pengetahuan. Tuhan telah memberikan kepada kita, ya, kekuatan. Dan hal-hal ini yang Tuhan inginkan kepada kita untuk kita menggunakan itu. Lalu hal apa itu Bapak, Ibu, dan Saudara? Di mana dikatakan di sini menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali itu, maka kita harus berupaya senantiasa tidak bercacat, ya, dan tidak bernoda. Ya. Kata ini Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, penggunaan kata tak bercacat dan tak bernoda ini sebenarnya sama prinsipnya yang digunakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, ketika umat Israel harus mempersembahkan korban perdamaian kepada Tuhan, korban bakaran, dan berbagai macam korban itu, maka satu syarat penting yang tidak boleh mereka lupakan, bahwa domba-domba atau binatang yang mereka persembahkan kepada Tuhan, maka harus tidak bercacat sedikit pun, tidak bernoda,
Ya, kondisinya harus sempurna. Artinya harus baik adanya. Sehingga itu baru layak di dalam mereka mempersembahkan itu dan Tuhan menerima itu sebagai korban perdamaian. Dan inilah juga yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, sebagaimana dia dalam ayat 14 tadi, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan dalam perdamaian dengan Dia. Jadi inilah satu upaya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita harus terus mencoba memeriksa keadaan kita, mengoreksi diri kita. Di mana apa yang dimaksud dengan tak bercacat dan tak bernoda adalah langkah apa yang harus dilakukan oleh manusia agar kita senantiasa layak di hadapannya. Maka yang pertama tadi dikatakan di situ adalah agar kita bertindak waspada supaya tidak terseret ke dalam kesesatan. Ayat 17, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Engkau harus waspada. Waspada berarti selalu hati-hati di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang menyesatkan itu dikatakan di sini adalah mereka orang-orang yang tak mengenal hukum. Mengabaikan hukum. Karena dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu dan Saudara. Seperti apa yang kita baca tadi di dalam ayat yang ketiga, bahwa mereka selalu hidup menuruti hawa nafsunya. Hidup menurut keinginan-keinginan mereka. Berarti kalau mereka mau hidup menurut keinginan-keinginan mereka, maka mereka mengabaikan tentang apa yang merupakan peringatan-peringatan Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu seturut dengan apa yang mereka inginkan untuk kepuasan diri mereka. Di dalam ayat-ayat sebelumnya di pasal 2 kita juga sudah melihat itu Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana mereka hidup di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Baik di dalam dosa perzinahan, misalkan di ayat yang ke-14 pasal 2. Kemudian hidup di dalam kemabukan, hidup di dalam kefoya-foyaan pasal 2 ayat 13. Mereka berusaha untuk apa? Mencari keuntungan diri mereka sendiri, yaitu hidup di dalam keserakahan. Dan di dalam keserakahan itu Bapak Ibu dan Saudara, mereka berusaha untuk menghancurkan orang lain demi keuntungan diri mereka sendiri. Maka itulah senantiasa diingatkan, waspada terhadap orang-orang ini. Jangan hidup seperti mereka. Jangan melakukan apa yang mereka perbuat. Jangan mengikuti jejak mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pegangan hidup. Maka orang Kristen, orang percaya, harus perlu berhati-hati di dalam hal ini, agar mereka tidak mudah terpengaruh dan juga tidak terperdaya dengan keadaan-keadaan yang dilakukan oleh para penyesat-penyesat ini.
Hal yang kedua yang perlu dilakukan oleh orang-orang percaya untuk mereka tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan menjelang hari kedatangannya yang kedua kali, yaitu di dalam ayat 18, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Ayat 18 saya baca kepada kita sekali lagi. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, ada dua hal kata yang penting kita perhatikan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara adalah bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ya. Apa artinya bertumbuh? Tentu ini bukan hal yang asing kepada kita, kata bertumbuh ini. Dan kalau kita perhatikan di dalam kosakata Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bahasa aslinya, di mana susunan kata bertumbuh ini mengandung pengertian apa? Kata kerja tetapi dalam bentuk kekinian. Kata kerja yang aktif. Dan kata kerja imperatif. Artinya apa dari pengertian ini? Itu kata kerja yang sudah dan terus dilakukan dan tidak boleh berhenti untuk melakukannya. Ya. Jadi kata kerja bertumbuh di sini artinya apa? Kita harus tetap bertumbuh. Jangan pernah sekali-sekali apa? Tidak mengalami pertumbuhan. Ya. Kalau seseorang atau tanaman misalkan Bapak, Ibu, dan Saudara tidak mengalami pertumbuhan, maka kemungkinan tanaman itu akan mengalami kematian. Ya. Tumbuhan yang tidak bertumbuh sebagaimana semestinya, maka pastilah tanaman itu menunjukkan apa? Tanda-tanda kematian. Nah, demikian juga di dalam keyakinan dan kepercayaan kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Di mana Rasul Petrus mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa kita jangan pernah menjadi orang yang hidup dalam keyakinan kita itu adalah stagnannya. Tetapi kita harus hari demi hari itu semakin bertumbuh. Bertumbuh di sini katakan tadi bertumbuh di dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan salah satu sarana yang kita boleh pakai itu Bapak, Ibu, dan Saudara adalah bagaimana kita melalui gereja, ibadah-ibadah kita, acara-acara rohani gereja. Itu adalah sarana bagi kita untuk kita mengalami pertumbuhan di dalam iman, pertumbuhan di dalam kasih karunia, pertumbuhan di dalam pengenalan akan Kristus. Ya. Melalui khotbah-khotbah yang kita dengarkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini adalah sesuatu hal yang menolong kita untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan itu dalam hidup kita. Di hari Minggu kemarin saya sudah sampaikan Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa bagaimanapun orang menyampaikan, tapi kalau kita tidak membukakan pikiran kita, bagaimanapun firman Tuhan itu disampaikan dengan berkobar-kobar, dengan penuh semangat. Tetapi ketika kita tidak membukakan pikiran kita, maka sesungguhnya kita tidak bisa menikmati apa-apa. Dan kalau kita tidak menikmati apa-apa, maka kita tidak akan mengalami namanya pertumbuhan di dalam iman.
Jadi penting bagi orang percaya, apalagi di dalam masa-masa sekarang ini, pengenalan akan Tuhan itu harus terus diperdalam, harus terus ditambah-tambahkan. Jadi bagaimana itu terjadi? Hati kita, keinginan kita, kemauan kita, hasrat kita, mari kita tumbuhkan itu, saudara. Kerinduan kita untuk terus belajar firman Tuhan. Kerinduan kita untuk terus mengenal akan Kristus dalam kehidupan kita. Ya, di mana dikatakan di sini pengenalan itu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Jadi bertumbuh itu adalah sesuatu yang merupakan perintah Allah bagi kita. Dan itu terus dilakukan terus-menerus, berkesinambungan, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Apalagi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita merasa bahwa kita ini sudah memahami banyak hal. Nah, itu yang menjadi tantangan kepada kita, saudara. Ketika kita merasa bahwa kita ini sudah mengenal banyak hal, sudah tahu banyak hal. Sehingga ketika kita berasa bahwa kita ini sudah mengetahui banyak hal, akhirnya apa? Kita tidak memiliki keinginan untuk mau belajar. Padahal tantangan hidup, berbagai persoalan hidup terus terjadi dan bergantian terus. Kemajuan teknologi terus mengalami perkembangan. Nah, seharusnya juga iman kita mengalami pertumbuhan itu. Jangan kita pernah merasa puas diri. Kalau kita sudah merasa puas diri, ini adalah tanda-tanda kita tidak mau bertumbuh. Ya, tidak mau meningkatkan keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan. Dan konsekuensi, tadi saya sampaikan bahwa konsekuensi dari apabila kita tidak bertumbuh itu hanya satu, yaitu mati. Nah, ternyata Rasul Petrus di dalam menggunakan makna kata pertumbuhan ini, dia mengambil pendekatan dari dunia tumbuh-tumbuhan, ya. Dia bisa melihat bagaimana tumbuhan itu terus hari demi hari mengalami pertumbuhan. Ia membutuhkan makanan, ia membutuhkan fotosintesis, ya. Ia membutuhkan sinar matahari, ia membutuhkan air, ia membutuhkan panas terik. Tumbuhan yang bisa kokoh kuat, Bapak, Ibu, dan Saudara, membutuhkan berbagai tantangan-tantangan yang terjadi. Tanah keras ia juga bisa tembus dengan akar-akarnya. Terpaan angin, badai angin, dan lain sebagainya, ia bisa lewati. Dan kalau itu terus terjadi, ia bisa berdiri kokoh. Ia bisa kuat menghadapi apapun juga. Tapi kalau tumbuhan ini tidak mengalami pertumbuhan oleh karena kekurangan zat makanan dan lain sebagainya, maka tumbuhan ini akan menuju kepada kematian. Demikian dengan hidup orang percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa orang percaya yang tidak bertumbuh, maka sebenarnya hidupnya menuju kepada kematian. Tentu mati yang dimaksudkan adalah di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah tidak ada sesuatu pergerakan, tidak ada sesuatu progres. Progres apa yang dimaksudkan di sini adalah mencapai target yang Tuhan inginkan.
mencapai sasaran yang Tuhan inginkan. Apa sasarannya Bapak, Ibu, dan Saudara? Tadi dikatakan di dalam pembahasan di pasal 3 ini, kalau kita mempelajari sebelumnya dan secara perikopnya Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama dikatakan, kita harus mencapai kekudusan itu. Kudus, ya, kata aslinya menerangkan kepada kita adalah kita ini terpisah dari dunia ini. Itu katanya kudus. Kita berbeda dari dunia ini. Kita tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita terpisah dari mereka. Itu makna daripada kudus. Maka bagaimana hal itu tercapai? Di mana kita tidak kompromi dengan kehidupan dunia ini, kita tidak mau bergaul dan juga hidup seperti orang dunia ini, maka itu yang dikatakan berusaha, lakukan itu, bertumbuh di dalam hal ini. Upayakan hidupmu senantiasa menjaga kekudusan itu. Dan itu terjadi ketika kita dalam hidup ini Bapak, Ibu, dan Saudara senantiasa menerapkan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita dengar melalui firman Tuhan. Ya. Jadi kita tidak hanya mendengar, kemudian kita simpan di dalam hati. Lalu kita lupakan begitu saja. Tetapi tidak. Kita mendengar, kemudian kita mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Mencapai kekudusan. Mencapai kesalehan. Ya. Kata kesalehan ini memberikan kepada kita contoh-contoh di Alkitab. Bagaimana seorang Nuh yang hidup pada zamannya, di mana banyak orang yang hidup di dalam amoralitas. Tetapi Nuh tetap menjaga kesalehan hidupnya. Ya, kekudusan kesalehan itu sebenarnya memiliki makna yang sama. Ia tidak mau kompromi. Ia tidak mau mengikuti jejak mereka. Ia berusaha hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan, tetap saleh di hadapan Tuhan. Ia tahu siapakah dirinya. Tentu kita juga sudah tahu siapa diri kita, Bapak Ibu. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang yang telah menikmati anugerah Tuhan. Orang yang telah ditebus dari segala dosa kita. Maka seharusnya sebagai orang percaya, kita terus memelihara itu dalam hidup kita. Itulah sebabnya Rasul Petrus di dalam kitab Filipi menyampaikan, kejarlah, ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, bukan dalam rangka untuk meraih, untuk mendapatkan keselamatan, tetapi ia berusaha bagaimana keselamatan yang telah ia dapatkan itu lewat anugerah Tuhan dalam hidupnya. Maka ia bisa wujudkan itu di dalam hidup nyata sehari-hari yang diamati, dilihat, disaksikan oleh banyak orang. Jadi Tuhan meminta kepada kita menjelang hari kedatangannya, kita kedapatan hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesalehan, tidak bercacat. Ya, kalau tidak bercacat ini bicara sekali lagi, kalau konotasi di dalam perjanjian lama adalah mereka yang mempersembahkan korban, maka tidak boleh ada celah sedikit pun. Artinya hidup kita itu harus sempurna. Tidak boleh ada celah. Tidak boleh ada noda. Tidak boleh ada hal-hal yang merupakan noda yang tidak berkenan kepada Tuhan. Atau saya katakan ini,
adalah dosa dalam kehidupan kita. Tentu kita bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bukankah kita ada di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan dan berbagai macam hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak mudah dan tidak mungkin bisa melakukan dan tidak mungkin bisa mencapai hal ini. Tentu di dalam kekuatan kita secara manusia, kita tidak akan mampu mencapai itu. Itulah sebabnya, sekali lagi di dalam firman Tuhan yang saya sampaikan di hari Minggu yang lalu, ya, di mana kita memohon pertolongan daripada Roh Kudus sendiri. Ya, saya baca kepada kita di dalam 2 Korintus pasal 3. Ayat yang ke-17. Ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Ingat, di mana ada roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan. Artinya, kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita, maka itulah yang boleh menolong kita, memampukan kita, menjaga hidup kita dari hal-hal yang cemar. Kenapa? Tuhan ada dalam hidup kita. Ketika kita dengan keinginan kita untuk melakukan hal yang berdosa, Roh Kudus ingatkan kita. Roh Kudus akan ingatkan kita untuk tidak melakukan hal itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak mampu mencapai kekudusan itu secara sempurna dengan kekuatan kita. Dan kita bersyukur karena Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menolong kita, memampukan kita, dan juga memberikan dorongan kepada kita untuk mampu melewati berbagai macam hal dalam hidup ini. Karena itu, sambil menanti akan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang kita tidak tahu kapan itu terjadi, firman Tuhan ingatkan kita melalui pembelajaran sore hari ini, mari tetap waspada. Dan di dalam kewaspadaan kita itu, mari kita berusaha untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Dan itu adalah cara kita untuk kita bisa melewati berbagai macam hal di dalam hidup ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah hidup kita ketika peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali, sebagaimana yang disampaikan oleh Petrus di sini, kita tidak didapatkan bernoda dan bercela, tetapi hidup kita adalah sempurna di hadapan Tuhan. Kita bersyukur melalui karya penebusan Kristus, Ia telah membebaskan kita dari hal-hal yang berdosa itu. Maka marilah kita menjaga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Amin untuk pembelajaran firman Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh belajar firman-Mu di kesempatan sore hari ini. Kami sadar bahwa kami memiliki banyak keterbatasan. Secara manusia, kami sering jatuh bangun dalam perjalanan iman kami. Oleh karena itu kami memohon pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam hidup kami, yang tinggal di dalam hidup kami, senantiasa mengingatkan kami, senantiasa boleh menuntun kami, sehingga kami tidak mudah terombang-ambingkan dan terseret di dalam
hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan, yang telah mempelajari firman-Mu di sore hari ini. Kuatkan iman mereka di tengah-tengah berbagai tantangan yang mereka hadapi, tapi mereka tetap terpelihara dalam keyakinan mereka kepadamu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Kiranya melalui pembelajaran firman Tuhan dari kitab Petrus, baik kitab Petrus yang pertama dan kitab Petrus yang kedua ini, kita telah mempelajarinya ya begitu lama, tapi biarlah itu terus menolong kita untuk mengenal akan kasih Tuhan. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.